Di sudut panggung pameran Sangke Tima Pengkal, festival yang digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-268 Kota Pangkal Pinang, Jumat 26 September 2025. Terlihat seorang perempuan parubaya tengah khusyuk menggerakkan jemarinya di atas alat tenun. Dengan balutan baju Melayu hijau dan jilbab merah, ia tampak sabar menganyam benang demi benang hingga menjadi selembar kain berharga. Perempuan itu adalah Maslina, pemilik sendi cual, rumah produksi tenun cual khas Bangka yang berlokasi di Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang. Ia merupakan generasi ketiga dari keluarga besar pengrajin tenun tradisional yang telah melestarikan kain cual sejak tahun 1990. Maslina mengatakan bahwa kain cual merupakan warisan dari nenek moyangnya. Ia menyebut sudah belajar sejak remaja dan kini mulai menurunkan ilmunya kepada cucunya sambil terus menggerakkan alat tenun degonggan di hadapannya. Ia menjelaskan bahwa proses menenun cual bukan pekerjaan mudah. Untuk menyelesaikan satu set kain sederhana dibutuhkan waktu rata-rata 15 hari. Sedangkan untuk motif yang rumit pengerjaannya bisa memakan waktu hingga 5-6 bulan. Harganya pun menyesuaikan mulai dari 2 juta hingga yang paling mahal mencapai 55 juta tergantung tingkat kerumitannya. Meski begitu, tenun cual tetap diminati pasar. Dalam sebulan, ia mampu memproduksi hingga 30 set kain cual sederhana. Sementara untuk motif premium, biasanya hanya 3 set per bulan. Ia mengungkapkan bahwa tenun cual karyanya tidak hanya dikenal dalam negeri, tetapi juga sudah menembus pasar internasional melalui pameran yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil tenunannya pernah dipamerkan hingga ke Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Belanda. Maslina menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga banyak membantu dalam pemasaran. Jika ada tamu dari luar, biasanya mereka diajak ke rumah produksinya, sehingga pemasaran turut terbantu. Ia menyadari bahwa melestarikan tenun cual bukan hanya soal bisnis, melainkan juga tentang menjaga warisan budaya. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan maupun promosi, agar generasi muda ikut tertarik menekuni seni tenun. Maslina menegaskan bahwa dirinya tidak selamanya bisa menenun, sehingga harus ada regenerasi supaya tenun cual tidak punah. Ia mengingatkan anak cucu tetap bisa melihat dan memakai kain khas Bangka tersebut. Di tengah arus modernisasi, keberadaan sosok seperti Maslina menjadi bukti nyata bagaimana tradisi masih bisa hidup dan bernapas. Dari benang-benang yang ia rajut, tersimpan kisah panjang budaya Bangka yang tak ternilai harganya. Saya Maslina. Maslina. Iya. Maslina, kalau selain di alun-alun, ini lokasinya di mana? Tempatnya? Kita di Selindung Lama. Di Selindung Lama. Iya, di situ sentranya itu sudah ada tertulis di situ. Iya. Bu, maksudnya lah berapa lama tenun jual? Kita dari tahun 1990. Ibu lah generasi keberapa? Apa ibu lah pertama kemarin? Karena kita ini keturunan dari nenek moyangnya orang tua kita. Jadi sudah 4 keturunan, 5 keturunan sama cucu saya. Oh, jadi cucu ibu pun ikut ini pun? Iya. Ikut ini juga? Wow. Iya. Jadi apa namanya itu? Sekali nenun ini bisa jadi berapa hari, Bu? yang saya kerjakan ini sekitar 15 hari. 15 hari? Satu setel. Yang paling lama tuh bisa berapa hari? Yang paling lama itu sekitar 5 atau 6 bulan ini. Ini yang harganya sekitar 28 juta. Ada juga yang mencapai misalnya 55 juta. Tergantung request, Bu? Iya. Iya. Bu, berarti dijual kemana nih, Bu? Apa orang Bangka? Kata apa cuma Bu? Karena kita kalau pemasaran itu dibantu oleh pemerintah daerah. Karena kan tempat kita itu sudah termasuk agenda perwisata kan. Jadi dari perwisata itu kalau misalnya ada tamu dibawa ke ini
Seperti hari ini kan ada tamu dari Malaysia kan. Mungkin jam 3 nanti sekitar orang 20 rombongan. Jadi di sini buat kita bantu penjualan. Nah, jadi memang kita sudah diagendakan. Kalau ini ibu sendiri jual penjualan kemana bu? Paling ini bu? Malaysia, Kalau Singapura? kita sudah Sudah. ke sana juga atas dibantu oleh pemerintah setempat, misalnya ke Cina, ke Belanda, Malaysia, Singapura. Oh, penjualan. Sudah, iya. Untuk Itu melewati pameran kita. pameran kayak Iya, gitu. iya. Untuk yang paling murah dan yang paling mahal berapa harga kain jual Bapak? Kalau yang tenun gedokan seperti ini ada yang harganya 2 juta. 2 juta paling murah. Iya, yang pernah kita jual dari 2 juta, yang paling mahal sekitar 55 juta. 55 juta. Iya, malah. iya. Kalau dalam sebulan bisa produksi berapa banyak? Yang seperti ini sekitar 30 setel sebulan. Satu bulan. Iya. Kalau yang kayak di sebelah itu Yang kayak ini mungkin sekitar 3 setel. 3 setel sampai Ah. produksi ya. Iya. Untuk peminatnya sendiri mungkin sejauh ini per bulan tuh berapa setel yang terjual? Itu nggak tentu. Kadang-kadang alhamdulillah kalau misalnya lagi banyak tamu, mungkin sekitar 30 setel atau 20 setel kayak itu. Iya, karena nggak menentu. Tapi cukup tinggi ya untuk para peminatnya kali Bu ya. Ya alhamdulillah. Oh Bu, berbicara masalah penenun, ini kan ada salah satu tradisi yang populer di Bu ya. Ya. Mungkin tidak banyak orang yang masih melakukan penenun gitu kan. Ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih Bu yang memotivasi Ibu untuk terus menjaga pelestarian tradisi kita yang sama ini? Nah disinilah karena kita untuk tetap ini bertahan bisa terlestarikan, kita selalu mengharap bantuan dari pemerintah supaya sering diadakan pelatihan ini. Nah, jadi di samping dibantu pemerintah, saya sendiri melatih pengrajin-pengrajin. Nah, dari sinilah kita bisa dapat tenaga kerja. Nah, di sinilah dia bisa bertahan. Jadi misalnya ada yang sudah nggak menenun lagi, ada lagi yang tumbuh yang lain kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah bisa bertahan masih tukang tenunnya, pengrajinnya, alhamdulillah.